Anak-anak, kembali lagi dengan saya dalam pembahasan prediksi TKA yang kedua di part yang kedua ya. Oke, kita langsung saja kerjakan untuk start dari nomor 14 ya. Nomor 14 kita punya gambar seperti berikut ya. Di sini ada garis panah ya, A, D, B, C, dan juga pusatnya ada di O seperti itu ya. Oke, kita akan melihat di sini adalah garis lurus AOD ya, dimana sudut untuk garis lurus ya itu merupakan jumlahnya adalah 180 derajat ya. Kemudian maka sudut AOD itu adalah 180 derajat. Maka sudut-sudut lainnya yang berpelurus ya, sudut AOB, sudut BOC, dan sudut COD itu pasti jumlahnya adalah 180. Maka gunakan itu ya. Kita bisa jumlahkan semua. 2x plus 6, 6x min 4, 3x plus 13 pasti hasilnya 180 ya. Maka kita kerjakan, akan diperoleh itu adalah 11x ya, 2 tambah 6 tambah 3 11 plus 15 derajat, hasilnya sama dengan 180. Sehingga bisa kita peroleh 11x adalah 180 kurangi 15 itu 165. Sehingga x-nya adalah pasti 15. Nah, ini adalah modal kita ya. Sekarang kita langsung masuk ke dalam pernyataan-pernyataannya. Pernyataan yang pertama itu katanya sudut AOB adalah 36. Ya udah, tinggal kita substitusikan. AOB itu adalah 2x plus 6. 2 kali 15 plus 6 hasilnya adalah 30 tambah 6 36. Maka P1 bernilai benar. Kemudian P2-nya ya, P2-nya kita lihat juga sebentar. P2-nya kita bisa lihat juga, yaitu adalah sudut COD. Sudut COD berarti 3x plus 13. Ya, berarti 3 kali 15 ditambah 13, 45 ditambah 13 hasilnya adalah 58 derajat. Ya, pernyataan 2 benar. Sekarang BOD. BOD itu adalah 6x min 4 ditambah COD ya kan. BOD itu adalah 6x min 4 ditambah COD. COD tadi kita sudah hitung, itu adalah 58 ya. Min 4 dengan 58 bisa kita peroleh 54. 6 dikali 15 nya aja udah 90 ya, ditambah 54 lagi jadi 144. Jadi tidak mungkin besar BOD adalah 90. Maka P3 nya salah ya. Oke, seperti itu. Jadi jawabannya benar-benar salah. Oke, lanjut yang nomor 15. Yang nomor 15 ini merupakan segitiga siku-siku katanya ya, dengan sisi PQR ya, dan sisi terpanjangnya itu adalah P, berarti dia adalah hipotenusa ya, seperti pada gambar saya seperti itu. Dan di sini sudut siku-sikunya ya. Kemudian ya, ini bisa kita kerjakan dengan triple Pythagoras. Mudah sekali ya. Kalau kamu hafal triple Pythagoras akan sangat mudah, tapi kalau tidak juga kita bisa gunakan rumus Pythagorasnya. Itu adalah hipotenusanya P kuadrat sama dengan Q kuadrat plus R kuadrat. Kita tinggal cek satu-satu ya. Kenapa? Karena segitiga siku-siku itu pasti triple Pythagoras. Kalau tidak triple Pythagoras berarti dia bukan segitiga siku-siku ya. Oke, untuk P1 6, 5, 4 itu jelas-jelas bukan triple Pythagoras, maka P1 pasti salah. Yang kedua 13, 12, 5 itu adalah triple Pythagoras, maka P2 benar. 20, 16, 13 juga merupakan kelipatan 3, 4, 5, di mana 3, 4, 5 itu udah pasti triple Pythagoras ya. Kemudian yang P4 17, 15, dan 10 itu bukan triple Pythagoras, karena kalau 17, 15 maka temennya harus 8 ya. Karena 289 dikurangi 225 itu hasilnya adalah 64 ya. Triple Pythagorasnya ke situ. Oke. Ya, kita lanjutkan lagi ke soal berikutnya ya. Soal nomor 16.
Nah, nomor 16 itu Rani dan Nisa mendapat tugas mengukur sungai. Di seberang sungai terdapat sebuah pohon. Ya, ini merupakan materi tentang kesebangunan segitiga ya, kesebangunan segitiga. Ya, kalau misalkan kita buat dalam sebuah segitiga yang tanpa ada ilustrasi, kita akan peroleh seperti ini. Ya, dimana ada segitiga besar ABO dan segitiga kecil DCO. Ya, seperti itu. Dan yang ditanyakan adalah nilai X, yaitu lebar sungai. Nah, maka kita bisa mencari nilai X dengan menggunakan perbandingan segitiga kecil dan segitiga yang besar, ya. Nah, maka kita akan peroleh X. X itu kan sisi tegaknya dari segitiga ODC, maka akan berbanding dengan OA, sisi tegak pada segitiga ABO, ya. Maka kita akan peroleh X per X plus 5, ya, karena panjang OA-nya itu adalah X plus 5, akan sebanding dengan, karena kita taruh X-nya di atas duluan, ya, maka 6 ini juga ditaruh di atas 6 per 8, sehingga kita akan peroleh, kita sederhanakan menjadi 3 per 4, ya. Kemudian kita kali silang sehingga diperoleh persamaan yang bawah ini, ya. Maka kita akan peroleh 4X sama dengan 3 dikali kurung buka X plus 5. Ini tinggal kita kali masuk saja, 3 ke dalam, ya. Maka kita akan peroleh persamaan ini. Lalu pindah ruaskan 3X, 4X min 3X sama dengan 15. Maka X-nya adalah 15. Ini opsi jawaban B, ya. Oke, lanjut nomor 17. Nah, 17 ini lumayan panjang juga ya, karena proses dilatasi ya. Dilatasi segi 4 KLMN mempunyai koordinat ya seperti itu ya, dan didilatasi dengan pusat 3,-2. Nah, P-nya ini berarti 3,-2 dan faktor skalanya K-nya adalah 2. Nah, ingat kalau dilatasi terhadap titik bukan terhadap suatu titik ya, maka rumusnya adalah seperti ini. Ini X aksennya dan yang ini adalah Y aksennya, seperti itu ya. Nah, maka untuk setiap titik kita transformasikan. Yang pertama K-10, K-10, maka K aksennya akan menjadi seperti ini ya. 2 dikali min 1 X-nya ya, sesuai dengan rumus X min A. A-nya adalah 3 plus A lagi 3 dan 2 Y-nya untuk Y aksennya. Kebetulan Y-nya 0, 0. Min 2 ya, min 2 berarti plus 2 ditambah B-nya ya, min 2 lagi seperti itu. Dan diperoleh setelah perhitungan hasilnya adalah 5,2. Maka dari sini kita bisa peroleh pernyataan 1 salah ya. P1 salah. Kemudian untuk L juga dengan cara yang sama, ternyata L aksennya diperoleh 1,2 dan ini sesuai dengan apa yang ada ya, berarti P2-nya itu benar. Dan seterusnya yang M itu kita hitung sama ya, hasilnya 1,4 ternyata, maka P3-nya itu salah. Dan yang terakhir untuk P4-nya min 3,4 hasil perhitungannya, maka P4-nya adalah benar. Jadi jawabannya adalah yang kamu centang adalah pernyataan 2 dan 4 saja ya. Seperti itu. Oke, kita lanjut nomor 18. Nomor 18 itu diketahui katanya kita punya sebuah belah ketupat taman yang berbentuk belah ketupat dengan diagonalnya, diagonal satunya 24, diagonal 2-nya 18. Nah, katanya akan ditanami di sekeliling taman itu akan ditanami tiang dan lampu dengan jarak yang sama gitu ya. Tiang lampu, kemudian pohon juga dengan jarak yang sama. Jadi rapih gitu ya antar pohonnya. Manakah pernyataan berikut yang benar? Maka kita akan mencari dulu sisi daripada si belah ketupatnya ya. Dari sisi nanti kita peroleh keliling. Ya, di sini D1-nya kan 24, maka setengah D1 itu adalah 12. Kenapa kita gunakan setengah? Karena kan ingat belah ketupat itu diagonal itu kan yang di dalam ya.
Nah, untuk mencari sisi kita hanya membutuhkan setengah D1 ya dan setengah D2 saja. Jadi kita akan peroleh hipotenusanya. Ini adalah sisi ya pada hipotenusa. Seperti itu ya. Jadi 12 dan 9 setengah dari D2. Maka 12 dan 9 itu nanti temannya triple Pitagorasnya adalah 15 ya. Seperti itu. Maka sisinya 15, kelilingnya belah ketupat itu sisinya sama ya. Maka 4 kali sisi hasilnya adalah 60. Dah, kelilingnya kita udah peroleh nih. Nah, sekarang kita akan lihat berdasarkan pernyataan. Pernyataan pertama, jika jarak antar tiang itu 2 meter, maka akan bisa dipasang 30 lampu gitu ya. Maka keliling dibagi dengan jaraknya saja gitu ya. 60 per 2 itu adalah 30. Maka pernyataan 1 benar. P2, jika jaraknya 3 meter, ya 60 dibagi 3, hasilnya adalah 20 lampu. Sementara pada pernyataan 15, maka P2 itu salah. Pernyataan kedua salah. Kemudian P3, jika jarak antar pohon 4 meter, berarti 60 dibagi 4, hasilnya 15. Sementara di pernyataannya adalah 12, maka P3 salah. Dan yang terakhir P4, jika 6 meter jarak si pohon, maka pohon yang akan ditanam adalah 10 pohon. Itu benar ya, sesuai. Oke, itu untuk nomor 18. Jadi jawabannya benar, salah, salah, benar. Oke, lanjut kita nomor 19. Ya, nomor 19 ini cukup unik ya, karena kita diminta untuk mencari bidang yang diarsir. Nah, bidang yang diarsir ini sebenarnya dia adalah persegi yang dikurangi setengah lingkaran dengan jari-jari dan ukuran tertentu. Ya, saya sudah buatkan skemanya kira-kira seperti ini ya untuk nomor 19 itu. Jadi jika panjang ini adalah 26 dan yang ini jari-jari si lingkarannya, seperempat lingkarannya itu adalah 14, maka totalnya pasti sisi perseginya, nah ini adalah persegi nih. Nah, kalau saya gambarkan lengkapnya utuhnya itu adalah persegi ya, seperti itu. Oke, maka kita bisa peroleh ya, kita bisa peroleh sisinya adalah 40, 26 tambah 14 seperti itu kan. Nah, maka sisi perseginya udah kita peroleh dan jari-jari lingkarannya udah diketahui. Jadi bisa kita lanjut kerjakan ya. Nah, luas yang diarsir itu adalah luas persegi dikurangi dengan luas setengah lingkaran. Kenapa setengah lingkaran? Yang ini adalah 1/4 dan yang ini juga adalah 1/4. Jadi setengah ya totalnya. Oke, sehingga kita akan peroleh luas perseginya itu kan tinggal sisi dikuadratkan dikurangi setengah pi r kuadrat. Ya, R-nya 14, pi-nya kita gunakan 22/7 karena kelipatan dari 14. Maka ini 1600. Kemudian setengahnya dicoret dengan 22 jadi 11. 7 dicoret dengan salah satu dari 14-nya jadi 2 ya. Maka 11 kali 2 kali 14. Oke, setelah itu kita tinggal hitung 1600. Ternyata 11 kali 2 kali 14 itu adalah 308 ya. Maka setelah dikurang jawabannya adalah 1292. Opsi yang C. Seperti itu ya. Oke, ini nomor 19. Selanjutnya kita akan masuk ke nomor 20 ya. Nah, nomor 20 itu mengenai bangun ruang ya. Sebuah ember berbentuk tabung memiliki jari-jari 14 cm dan tinggi 50 cm. Berapa banyak air berikut yang dapat ditampung oleh ember tersebut ya. Oke, jari-jari ya, jari-jari tabung itu 14 cm. Karena jawaban dalam opsi itu dalam liter, kita gunakan satuan desimeter karena 1 liter itu sama dengan 1 desimeter kubik nantinya ya. Kemudian tingginya juga sama, kita ubah menjadi 58 desimeter. Nah, perhatikan
Di sini kita punya rumus untuk V tabung itu adalah Pi R kuadrat ya. Karena yang dapat ditampung berarti kita cari anggapan volume tabung itu adalah volume maksimumnya seperti itu ya. Kita gunakan luas Pi-nya adalah 22/7. Kemudian R-nya 1,4 dikuadratkan dan T-nya adalah 5 gitu ya. 7 bisa kita coret dengan 1,4 ya. Jadi 0,222 dikali 0,2 dikali 1,4 dikali 5 ya. Di sini 0,2 dikali 5 itu kan jadi 1 ya. Maka sehingga perhitungannya akan menjadi 22 dikali 1,4 ya. 22 kali 1,4 itu ralat ini bukan 15,4 ya, harusnya ini dikali 2 lagi ya. Sebentar. Berarti hasilnya itu adalah 22 kali 1,4 berarti 154 dikali 2 ya. 15,4 kali 2, maka jawabannya adalah 30,8 liter. Nah, berarti pernyataan yang tepat itu adalah yang bisa dimuat hanya 20 dan 30 saja. Berarti kamu centang P1 dan P2 saja untuk nomor 20 ya, seperti itu. Oke, kita lanjut ke nomor 21. Nomor 21 itu kita punya limas dan juga kubus ya. Si kubus itu memiliki ukuran sisinya 20 cm dan limas karena alasnya persegi sisinya 20 cm juga dan tingginya 15 ya. Nah, kita akan bandingkan volume kubus dan juga volume limasnya seperti itu. Karena di pernyataan berkaitan dengan volume kubus dan volume limas. Nah, maka kita bisa lihat volume kubus itu kan tinggal sisi dipangkatkan 3, volume limas itu adalah 1/3 kali persegi karena alasnya persegi dikali tingginya seperti itu ya. Nah, saya menggunakan perhitungan ya ini 1/3-nya kali ke atas ya. Kemudian 20/3 dicoret dengan 20/2 sisa 20. Jadi 20 kali 3 bagi 15. Ini 15 dengan 3-nya dicoret jadi 20/5. Nah, perbandingan yang kita gunakan adalah ini. Maka perbandingan volume kubus dan volume limas itu adalah volume kubus 20/5 ya. VL-nya diperkecil, disederhanakan adalah 4/1. Nah, ini artinya adalah volume kubusnya itu lebih besar 4 kali daripada volume limas. Jadi VK sama dengan 4 VL gitu ya. Nah, dari pernyataan ini kita bisa peroleh volume kubus lebih besar daripada volume limas. Benar, P1-nya menyatakan benar. Kemudian P2-nya volume kubus sama dengan 4 kali. Betul ya, volume kubus adalah 4 kali volume limas. Jadi seperti ini. Dan di pernyataan ketiga, 2 kali volume kubus sama dengan 6 kali. Salah ya, 4 kali 2 itu kan 8, sementara 1 kali 6 hanya 6. Ini tidak sama dengan, maka P3-nya salah. Oke, seperti itu. Oke, lanjut ke nomor 22. Nomor 22 ini kita diberikan diagram lingkaran. Diagram lingkaran di sini menggunakan persentase. Jadi, kesemuaan totalnya itu pasti 100%. Nah, berdasarkan data kita punya BI-nya 15%, Mat-nya 20%, IPA-nya 25%, dan Inggrisnya 10%. Kalau kamu total, ini hasilnya adalah 70%. Sehingga yang buku lainnya itu adalah 30%. Seperti itu. Dan banyaknya buku lainnya ada 210. Jadi kita gunakan perbandingan 30 berbanding 210 ya. Itu angka pembandingnya. Nah, sekarang kita langsung masuk ke dalam pernyataan. Banyak buku bahasa Indonesia itu ada 105 eksemplar. Nah, bahasa Indonesia itu ternyata ada 15%. Nah, kita gunakan perbandingannya saja. 15% dibagi 30 kali 210
ya, maka hasilnya 105 ternyata ya. Ini tuh kan setengah dari 210 adalah 105, betul. Kemudian untuk P2 kita mencari nilai Ya, untuk P2 kita mencari banyaknya buku bahasa Inggris. Buku bahasa Inggris itu persentasenya adalah 10%. Jadi sepertiga kali 210 ya adalah 70 harusnya ya. Sementara dalam pernyataan itu adalah 60. Maka jawaban P2 itu salah. Dan P3 NMAT itu ada 20%, jadi 2/3 dari 210 adalah ya 70 kali 2 140. Pernyataannya juga 140, maka benar. Untuk P4 banyak buku IPA 25%. 25% dibagi 30% kali 210. Ini kan 2 sama ini kan adalah 7 ya. 210 dibagi 30 7, 25 kali 7 adalah 175. Maka P3 pun benar. Oke. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke nomor 23. Nomor 23. Nah, nomor 23 ini murid laki-laki rata-ratanya itu adalah 162. Tinggi ya, ini berbicara tentang tinggi badan. Saya hanya langsung mencantumkan informasi yang diketahui aja. XL ya, X bar L itu adalah 162 dan banyaknya laki-laki itu adalah 18 orang. Sementara perempuannya rata-ratanya 155 dengan banyaknya perempuan adalah 12 orang. Maka kita bisa tahu N totalnya itu adalah 30. Dan yang dicari adalah rata-rata total. Ya, ini mudah banget. Ini statistika masih hangat ya. Untuk mencari rata-rata total, maka kamu kalikan rata-rata laki-laki dengan banyaknya. Jadi seperti ini. Kemudian 155 itu perempuan juga sama. Kita peroleh ya hitungannya 162 kali 18 tambah 155 kali 12 itu adalah 4776 dibagi 30 hasilnya 159,2. Ya, nah ini perhitungan saya tidak ada di opsi ya. Nah, mungkin opsinya nggak ada atau mungkin kalau ada kesalahan dalam perhitungan saya nanti kalian tinggal komen saja ya atau bilang ke saya ya. Oke. Kita lanjut dulu ke nomor 24 ya. Nomor 24 di sini kita punya data statistik juga ya. Nah, kita diminta untuk mencari benar salah juga ya. Nah, di sini kita gunakan jangkauan data nilai ulangan matematika. Jangkauan itu kan range itu tinggal data terendah dikurangi data tertinggi ya kan. 64 93 dikurangi 64 dan jawabannya adalah 29 ya. Jawaban saya ada 29. Oke, sementara di sini 28 maka P1-nya salah. Kita golongkan salah. Kemudian kuartil tengahnya itu kita gunakan frekuensi kumulatif ya. Setelah saya hitung, datanya itu ada 28 ya. Kita cek lagi apakah benar 28. Sebentar ya. Ya, datanya itu ada 28 6 5 10 3 dan 4 ya kan. Kalau dijumlah 10 20 8 betul ya. N-nya adalah 28. Berarti untuk mencari Q2 atau kuartil tengah kita bisa gunakan rumus setengah dari N plus 1 ya kan. Hasilnya adalah 14,5. Nah, 14,5 itu berarti ada di data ke-14 dan data ke-15 gitu kan. Nah, rumus untuk Q2 itu adalah X14 ditambah 0,5 karena satuan belakangnya koma belakangnya adalah 0,5. Seperti itu. Kebetulan frekuensi kumulatifnya data ke-14 dan data ke-15 itu berada pada urutan di sini ya. Nah, ini sebenarnya sudah saya tandai Q1, Q2, Q3-nya ada di sini gitu ya. Oke, seperti itu. Sehingga data yang tepat adalah P2-nya mediannya atau nilai tengahnya adalah 80, sementara di sana adalah 80,5 ya, seperti itu.
Oke, yang ketiga, simpangan kuartil nilai ulangannya itu adalah 5 ya. Sementara kita lihat perhitungan saya untuk kuartil satunya kita peroleh 76 ya, data ke-7 dan juga data ke-8. Dan pada frekuensi kumulatif data ini ada di 878 itu ada di urutan sini nilai 76 ya, berarti ya udah data kuartilnya adalah 76 Q1-nya, dan Q atasnya juga demikian juga ya. Perhitungan saya diperoleh adalah 21,75. Nah, di sini berarti data ke-21 dan 22 gitu ya. Data ke-21 dan 22-nya adalah kembar. Jadi hasilnya 88 sehingga jangkauan kuartilnya itu adalah 88 min 76. Saya peroleh adalah 12. Maka jawaban untuk nomor 24 adalah salah. Seperti itu ya. Oke, itu untuk nomor 24. Kita lanjut ke nomor 25. Nah, nomor 25 kita bisa lihat untuk nomor 25 anak-anak, ini informasinya cukup panjang secara deskriptif ya, makanya saya buatkan tabel seperti ini. Tabel ini akan lebih enak, lebih mudah karena ada yang diketahui dan yang tidak diketahui. Yang diketahui itu yang pen biru ya, yang warnanya biru ini diketahui. Nah, jadi seperti bermain sudoku, kita ngisi-ngisi angka dulu gitu ya. Asalnya 36, maka batik kuning, batik coklat 36, dan jumlahnya berdasarkan informasi adalah motif batik itu ada 60, maka sisanya adalah 24. Dan seterusnya, yang merah-merah ini hasil perhitungan terlebih dahulu. Nah, setelah lengkap ya, untuk informasinya baru deh kita gunakan masuk ke dalam pernyataan. Nah, peluang terambilnya gantungan kunci motif batik. Nah, motif batik ya itu berarti batik kuning ya, spesifik dia. Batik kuning itu 24 banyak kejadiannya, dan total seluruh sampelnya adalah 90. Berarti 24/90. Nah, ini semua bisa dibagi 6, 24 bagi 6 4, dan 90 bagi 6 adalah 15. Dan jawabannya dalam pernyataan adalah benar. Maka ini adalah benar ya. Pernyataan kedua, apakah peluang terambilnya gantungan kuning ya, PK di sini saya sesuaikan dengan alfabet depannya kuning K berarti ya. Nah, kuning berarti totalnya itu adalah 42. 42/90 kalau dibagi 6 itu adalah 7/15 ya. Maka tidak sesuai dengan pernyataan. Pernyataan yang ketiga, peluang terambilnya gantungan kunci motif lurik. Lurik itu totalnya ada 30 ya, sehingga 30/90 adalah 1/3. Maka jawabannya untuk P3 bernilai benar. Seperti itu ya. Oke deh, sudah selesai semuanya ya pembahasan untuk TKA yang kedua ini ya, seperti itu. Oke, terus tetap berlatih ya, jangan lupa belajar dengan sungguh-sungguh ya, pelajari lagi materi ini dengan baik ya. Oke, itu aja dari Bapak, terima kasih.